Kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah disepakati Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto dalam negosiasi kilat melalui sambungan telepon. Hasilnya Indonesia mendapat potongan tarif dari 32% menjadi 19% saja. Tarif ini menjadi kedua terendah di kawasan Asia Tenggara usai Singapura. Selain mengajukan syarat penghapusan 0% bagi produk yang diimpor dari Amerika dan pembelian sejumlah komoditas energi, pertanian, dan pesawat, Gedung Putih juga memberikan syarat mengenai transfer data antar negara. Presiden Prabowo menegaskan jika negosiasi masih terus dilakukan dan difinalisasi secara teknis. Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan jika transfer data bukanlah penyerahan data pribadi secara bebas. Klausul ini dinilai akan menguntungkan pemerintah dan masyarakat karena lebih terlindungi terutama saat mengakses platform digital yang disediakan perusahaan berbasis di Amerika seperti e-commerce, media sosial, mesin pencari, dan layanan cloud. Lalu langkah apa yang akan disiapkan pemerintah untuk memastikan data masyarakat terlindungi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Meski di sisi lain transfer data menjadi praktik lazim dalam hubungan antar negara di era digital saat ini. Ya, pemirsa, kesepakatan potongan tarif dagang antara Amerika Serikat dan juga Indonesia ini tadi disepakati oleh Presiden Donald Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto dari angka 32% menjadi 19%. Tapi yang menarik, salah satu syaratnya adalah transfer data antar negara. Ini kemudian pemirsa yang menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Bagaimana kemudian pemerintah Indonesia menjamin bahwa data pribadi milik seluruh masyarakat Indonesia ini akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Pak Trubus, apa kabar? Selamat malam. Sehat Sehat selalu, ya Pak ya, sehat selalu. Mantap. Dan juga bergabung bersama kita dari ICSF, ada Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam, sehat juga ya Pak ya? Ya. Terima kasih sudah bergabung dan akan bergabung juga bersama kita malam hari ini pemirsa Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam Bang Dev. Halo. Kabarnya sehat? Oke, baik. Kita sudah bisa mendengar suaranya. Sehat? Ya, sehat. Terima kasih Bang Dev. Ini pertanyaannya langsung saja ke DPR dulu. Baik, apakah DPR juga sudah dimintai pertimbangan, diajak berdiskusi, atau mungkin mendapatkan informasi mengenai transfer data ini, Bang? Ya, ini kan yang negosiasi adalah pemerintah dipimpin langsung oleh Pak Erlangga dan juga Bu Sri Mulyani ya. Jadi kalau ditanya detailnya keputusannya seperti apa ya, saya jujur sih belum bisa jawab lebih dalam. Akan tapi dari informasi yang kami terima yang juga disampaikan oleh media, kalau kepada media, baik dari PCO ataupun juga dari Kementerian Komdigi, tadi sore saya baru saja menyelesaikan suatu kegiatan dengan Ibu Menkomdigi yang menjelaskan bahwa kalau kita bicara data pribadi seperti data biometrik, data-data ya sensitif, nomor kartu kredit, hal seperti itu masih tetap aman dan itu tetap dipegang. Yang lebih dikelola oleh yang bisa dapat diakses oleh negara pihak ketiga, pihak Amerika Serikat, ya ini seperti misalnya kartu kredit, transaksi kartu kredit, hal-hal seperti itulah yang dapat diakses oleh pihak negara luar. Akan tapi kalau data pribadi kita yang sifat sensitif dan yang bisa menimbulkan kerugian ekonomi kepada para pemilik data itu masih tetap disimpan oleh pemerintah sehingga kondisinya masih aman. Karena begini Bang Dev, yang menjadi pertanyaan publik juga, data yang akan diberikan kepada Amerika ini adalah raw datanya kah? Seperti nama, alamat, tanggal lahir, bahkan mungkin kalau kartu kredit saja kan kita juga tetap harus mengisi data pribadi Bang Dev. Jadi bentuk data seperti apa yang akan ditransfer? Ya, ini juga justru kita masih menunggu penjelasan lebih detail. Ya, saya nggak bisa menerka-nerka lebih jauh, akan tapi
Ya kalau kita bicara nomor kartu kredit, nama dan lain-lain seperti itu sebenarnya kan memang sudah apa namanya sudah kesimpan melalui Ya, baik itu Mastercard atau Visa ya ataupun American Express itu kan semua adalah perusahaan-perusahaan Amerika, jadi mereka juga sudah memiliki data-data tersebut begitu. Nah, terus kalau kita bilang kalau data-data raw seperti data pribadi seperti alamat dan lain-lain, nah cuman ini kan sering kali ada bocoran-bocoran data ya. Jadi sebenarnya nggak perlu di trading disimpan di database ataupun diakses oleh negara lain, itu juga sudah dapat diakses oleh macam-macam orang melalui dark web ya. Nah, tapi kita kan memiliki undang-undang PDP yang sudah disahkan. Nah, di dalam undang-undang PDP itu ada aturan-aturannya dari penyimpanan data, standarisasi akan data center itu seperti apa, tanggung jawab pada pengampu data. Nah, hal inilah yang pastinya akan menjadi panutan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan data pribadi. Oke, baik. Pak Ardi, kalau Pak Ardi melihat kenapa kemudian Amerika Serikat mengajukan salah satu syaratnya transfer data antar negara, memang akan digunakan untuk tujuan apa Pak Ardi? Jadi gini, cross border data transfer atau data flow itu ada suatu praktek yang lazim dimanapun ya. Dan itu juga dimungkinkan dalam Undang-Undang PDP melalui pasal 56. Namun kita juga sekarang dengan adanya konstelasi perubahan geopolitik ya, teknologi dan apalagi sekarang eranya kebocoran data ya, kebocoran data, peretasan segala macam. Itu konstelasi yang dulu kita pikirkan waktu membuat Undang-Undang PDP ya. Dan sekarang kalau kita bilang data aman, udah nggak berlaku. Karena data itu bisa bocor di berbagai sisi ya. Dan data itu juga bisa dijadikan alat untuk nge-profile seseorang. Ya, jadi kalau kita ingat peristiwa, saya nggak tahu ya, teman media dulu sempat ngulas tahun 2016 itu ada namanya skandal Cambridge Analytica. Itulah yang membuka kita bahwa tuh data ternyata bisa disalahgunakan untuk kepentingan, berbagai kepentingan, baik itu politik ya, opini publik ya, dan sebagainya. Nah, ini yang kita juga ingin kejelasan melalui kebijakan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat itu, ini sebetulnya yang mana? Gitu ya, karena ini dia simpang siur, dari Gedung Putih bilang begini, teman-teman di pemerintah bilang begitu. Jadi yang kita bicarakan ini sebetulnya apa yang terjadi? Itu yang kita juga nggak. Karena kalau yang lazim kemudian dilakukan dalam hubungan diplomatik juga, ini pertukaran datanya seperti apa sih Pak Ardi yang masih di batas kepentingannya untuk hubungan diplomatik, keamanannya betul-betul dijaga, penggunaannya juga tentunya sangat terjamin begitu? Iya, jadi data kalau kita bicara itu kan gini ya, data yang biasanya yang selama ini saya pahami ya kita biasanya ada pertukaran exchange of data and intelligence ya terkait dengan tindak kejahatan. Itu ada. Itu sampai sekarang masih berjalan ya, apalagi kita sudah ada dalam framework kerjasama dengan Interpol ya, itu udah sebelumnya udah. Terus juga terkait dengan misalnya dalam kerangka mungkin data-data keuangan, proyeksi misalnya melalui kerangka Bank Dunia. Ya, Bank Dunia. Makanya ada Bu Sri Mulyani di sana ya. Jadi hal seperti itu juga sekarang itu sudah berjalan sebetulnya. Itu tidak masalah. Tapi kalau dengan apa yang kita baca ya, kita pahami dari rilis Gedung Putih, saya meyakini ini is beyond that ya. Itu sesuatu yang udah di luar itu. Dan ada kemungkinan, apalagi kita melihat kemarin waktu ketika kita masih diminta untuk menyetujui 32%, ya sekarang turun dari 9%. Itu kan banyak persyaratannya. Ada terkait juga kita punya produk nasional terkait dengan keuangan segala macam. Ada 0% dari produk yang diimpor dari Amerika. Nah, ini 17% jangan-jangan ada hal lain yang di barter gitu, nggak tahu kan. Tapi intinya kita memang harus benar-benar ketat ya, meliti semua diktum dari perjanjian itu. Jangan sampai justru perjanjian ini merugikan Undang-Undang PDP. Karena harus diingat, Undang-Undang PDP itu hasil karya semua orang ya. Ya, pemerintah di situ, kami di situ, industri ada di situ, perguruan tinggi ada di situ, masyarakat ada di situ, sampai semuanya ada di situ. Nah, kalau memang ini terjadi ya mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini sama saja mengingkari
upaya bersama yang kita lakukan. Sudah berdarah-darah membentuk undang-undangnya, jangan sampai dirusak sendiri. Saya ingat pertama kali saya ngomong tentang privacy, ya, itu kira-kira sampai 30 tahun yang lalu. Sampai saya frustasi, itu nggak jadi-jadi, baru kemarin 2022 jadi undang-undang. Coba bayangkan. Oke, perjalanan yang cukup panjang, artinya cukup panjang, dan kita selalu dibilang nggak perlu, Indonesia tidak perlu, ya. Tapi karena ada banyak masif ya kebocoran data segala macam, akhirnya banyak yang menyadari kita perlu undang-undang. Dan ini bukan hanya mengunjungi kita, tapi ini semua termasuk ya pejabat pemerintah, Bapak Presiden, menteri-menteri itu ada di situ. Oke, baik Pak Trubus, kita juga penasaran bagaimana melihat respon publik terhadap salah satu syaratnya nih Pak, cukup kemudian bikin deg-degan publik juga, soalnya data lagi kemudian yang akan dibagikan ke negara Amerika Serikat. Tapi nanti dijawabnya ya Pak Trubus ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Data pribadi katanya Pak, mana Pak? Apa itu? Data pribadi, kesepakatan tadi. Jadi katanya kita kirim data pribadi. Ya nanti itu sedang negosiasi berjalan terus. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa. Makin malam pasti selalu semakin menarik ini Pak Ardi. Seru banget. Selalu seru, karena kemudian ini yang dibicarakan data pribadi milik seluruh masyarakat Indonesia, betul. Pak Trubus. Yang dilema Pak Presiden Prabowo ketika tawar-menawar ini karena tidak main-main loh Pak Trubus. Data pribadi ini, gimana Pak? Iya, ini persoalan kan begini, data pribadi itu kan di dalam Undang-Undang PDP itu sudah ditentukan tadi disinggung sama Pak Ardi mengenai pasal-pasal yang terkait dengan sifatnya data privacy lah gitu ya. Nah, sementara di dalam pasal 56 itu ayat 2 itu kan juga bisa tapi harus setara atau lebih tinggi. Nah persoalannya kan kemudian ketika masyarakat mulai menelisik kan masyarakat lebih kepo dan masyarakat itu lebih pintar bahkan gitu mencari ke sana ke Amerika sendiri apakah Amerika setara dengan Indonesia. Ternyata kan masyarakat menganggap oh tidak ternyata. Kenapa? Karena di Amerika tidak ada satu payung hukum pun mengenai data pribadi itu nggak ada. Dan di sana itu malah masih sektoral, kalau misalnya mengenai kesehatan ada sendiri, pendidikan ada sendiri, bahkan di negara bagian itu ada sendiri-sendiri gitu. Lah itu yang menyebabkan kemudian masyarakat panik gitu kan, seperti itu. Yang kedua, bahwa kepanikan itu juga bersumber dari ini kekhawatiran nanti bisa dimanfaatkan, disalahgunakan. Karena kan di situ ada potensi misalnya, walaupun potensi ya bisa dipantau secara massal tentang aktivitas masyarakat. Karena kan harusnya ini privasi bocor saja sudah deg-degan Pak, apalagi ini ditransfer gitu. Betul, karena kita punya trauma sebelumnya tadi disebutkan sama Pak Ardi bahwa kita di masa lalu berkali-kali data kita itu bocor. Nah sementara lahirnya Undang-Undang PDP 27 ini satu belum ada aturan turunannya, pasal 56 itu belum turunannya juga ada. Lembaga PDP kan kita belum ada, lembaga pengawasnya juga belum ada, belum dibentuk. Jadi kondisinya seperti apa yang terjadi, maka kemudian publik mulai kecurigaan-kecurigaan kan itu ya namanya juga masyarakat ya. Jadi pada akhirnya ini yang kedua pemerintah sendiri saya melihat belum bisa menjelaskan sesuatu yang utuh gitu loh. Sebenarnya kesepakatan data pribadi seperti apa tadi singgung Pak Ardi, transfernya seperti apa sih dalam kondisi yang bagaimana. Tentu kemudian publik berpikir ada kepentingan jangan-jangan ini kedaulatan negara yang kemudian dipertaruhkan kan gitu sampai akhirnya ke sana. Nah kecemasan-kecemasan ini sebenarnya bisa clear kalau misalnya pemerintah berani secara terang-terangan menjelaskan bahwa memang ini kepentingannya kalau memang komersial ya udah komersial saja misalnya tapi sejauh mana menjamin tidak data mentah berarti ya Pak, sudah diolah dulu data-datanya. Betul, ada jaminan juga masyarakat diberi keyakinan bahwa memang itu pemerintah menjamin bertanggung jawab bahwa tidak akan terjadi bla 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 bla. Nah yang lainnya kan tadi penjelasan dari DPR juga bingung karena apa? Ternyata DPR juga belum diajak konsultasi juga seperti apa kan ini masyarakat akhirnya berpikir lah ini yang memutuskan itu sesungguhnya bagaimana gitu kan. Jadi itu yang kemudian masyarakat makin rame kalau di medsos itu kemudian saling memberikan argumentasi yang ranahnya itu kepada ini Mbak kebimbangan, keraguan-raguan dan bahkan ada usulan supaya itu cobalah dievaluasi lagi gitu, seperti apa perjanjiannya itu, seperti apa itu loh Mbak. Coba kita cek ke publik lah ya, kita lihat masyarakat gimana sih kemudian mengetahui informasi soal transfer data ini, responnya seperti apa. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Keisha Butar-Butar. Keisha, silakan.
Selamat malam Kenana dan juga pemirsa, betul sekali Indonesia dikabarkan akan membayar tarif sebesar 19% kepada Amerika Serikat dan ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan yang dilakukan antara kedua negara yakni Indonesia dan juga Amerika Serikat, dan menyebutkan juga bahwa poin utama dari perjanjian ini adalah menghapus hambatan perdagangan digital termasuk aliran data pribadi masyarakat Indonesia bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Tentu ini menuai banyak tanda tanya dari masyarakat Indonesia dan kami akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia mengenai isu ini. Halo Mas, dengan siapa? Dengan Ibrahim. Mas, saya mau tanya tanggapan Masnya soal isu informasi data dari masyarakat Indonesia bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Tanggapannya Masnya setuju atau tidak? Saya sih pribadi kurang setuju ya Mbak. Kenapa Mas? Karena setahu saya di Amerika itu sendiri belum ada yang namanya perlindungan untuk data pribadi secara nasional tuh kayak di Uni Eropa seperti GDPR. Nah itu di Amerika nggak ada. Jadi ketika mereka mau ngelola data kita itu resikonya tentu sangat besar gitu. Apalagi itu kan gerbang data pribadi kita itu di dunia digital itu gerbangnya lah. Jadi buat akses keamanan, akses bank, keuangan itu kalau udah dipegang ya ibaratnya kaki kita itu udah diikat sebelah. Apalagi sebenarnya targetnya mungkin bukan orang-orang istilahnya yang anak rakyat kecil, tapi yang menengah yang saldo Anda itu udah ratusan juta. Nah itu Anda hati-hati gitu karena pelanggaran teknologi itu sangat resikonya besar gitu sih. Mas, terima kasih atas waktunya dan kami akan menanyakan ke masyarakat lain apakah memiliki pendapat yang berbeda atau tidak. Halo Mas, dengan siapa? Saya dengan Tabri. Mas, saya ingin tanya nih tanggapan Masnya mengenai isu data pribadi masyarakat Indonesia bisa ditransfer dan dikelola oleh Amerika Serikat. Tanggapannya Mas gimana? Wah, kalau saya sendiri sih ya kurang setuju ya. Karena terkait data pribadi ini sebenarnya privacy ya. Apa-apa bisa, mungkin kalau data pribadi kita kecolongan ke AS ya bisa dimanfaatkan Amerika Serikat sendiri gitu. Mungkin itu kalau saya. Terima kasih Mas atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia bahwa mereka memang tidak setuju dengan adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat dan ini memang mengkhawatirkan bagi data-data yang akan dikelola oleh Amerika Serikat. Demikian, Anda kami kembalikan ke studio. Terima kasih Keija Butar-Butar yang sudah mencoba bagaimana menghimpun suara rakyat. Nah, kalau urusan suara rakyat DPR berarti nih Pak Trubus. Ternyata Bang Dev, apa yang disampaikan Pak Trubus ini terbukti juga di lapangan, masyarakat kurang setuju. Masyarakat kita sudah cerdas, bahkan mereka sudah riset begitu jauh bagaimana kemudian Amerika memperlakukan data pribadi, hukum yang mengatur di sana, dan nampaknya masyarakat kurang setuju, Bang Dev. Ya, begini, kalau mau dikomentari lebih jauh, ya, saya seperti tadi saya sampaikan, agak sulit untuk kita membahas ini lebih dalam. Kenapa? Karena informasi yang saya terima itu sama dengan yang semua orang terima gitu. Jadi masih belum ada penjelasan, penjabaran secara detail ini data-data bisa sejauh mana. Yang pasti itu ya pemerintah sudah menegaskan bahwa data pribadi itu itu aman, itu tidak menjadi subjek untuk dipertukarkan, bahwa yang dipertukarkan itu hanya data-data perdagangan ya. Nah, tapi data perdagangan ini seperti apa? Ya. Apakah ini berkaitan dengan jumlah produk yang dijual setiap harinya ataupun itu yang lain? Nah kan tapi ya data-data kita juga ya, data-data transaksi kita kan juga memang sudah termonitor juga ya, apalagi ketika kita menggunakan kartu kredit. Ini kan juga berkaitan dengan permintaan Amerika terhadap QRIS ya. QRIS itu kan adalah produk Indonesia yang membuat inklusif akan sistem perbankan terhadap seluruh masyarakat secara umum. Nah, QRIS ini sudah sangat terbukti berhasil dan bahkan sudah bisa digunakan di sejumlah negara-negara ASEAN. Nah, jadi tentu mungkin ini juga yang membuat Amerika menginginkan adanya
pembukaan akses tersebut agar kembali bisa menguasai data. Kenapa? Karena siapa yang memegang data hari ini ya, siapa yang memegang data itu adalah yang memiliki kekuasaan terbesar. Kenapa? Karena data is the new gold gitu. Data ini adalah aset yang sangat besar yang bisa membantu menentukan kebijakan, tren ataupun arah akan pergeseran bangsa. Maka itulah yang sangat amat dikuasai oleh pihak-pihak luar, dan juga penting untuk kita memastikan bahwa kedaulatan itu tetap di bawah kekuatan bangsa Indonesia. Oke, baik Bang Dev. Kalau informasinya saja belum clear, lalu apakah kemudian DPR ini juga sudah punya rencana untuk memanggil pihak pemerintah, mengelaborasi secara lebih lengkap dan detail tentunya tentang hal ini? Dijawabnya nanti Bang Dev. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kembali kita akan membahas bagaimana kemudian langkah pemerintah pemirsa untuk memastikan bahwa data pribadi yang akan ditransfer ke Amerika Serikat ini akan aman penggunaannya. Bang Dev, kalau informasinya belum clear, nampaknya DPR punya hak untuk kemudian memanggil pemerintah untuk mempertanyakan mengenai hal ini. Jangan sampai tidak clear kemudian dieksekusi. Memangnya kemudian ini proses konsultasinya seperti apa Bang Dev? Ini kan persetujuan antara dua pemerintah ini bukan, saya belum tahu juga, tapi sepertinya sih bukan berbentuk undang-undang. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah. Tapi kebijakan pemerintah harus melandaskan undang-undang, dan khusus tentang data, ya seperti tadi kita sudah bahas bahwa kita memiliki undang-undang PDP. Yang dimana pemerintah itu diwajibkan dan juga mewajibkan kepada semua pengampu data untuk memiliki standarisasi. Jadi bila mana kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika dijalankan, ya harus kembali kepada undang-undang tersebut, gitu. Nah, kecuali ada sebuah perubahan atau kebijakan antara pemerintah Indonesia dan Amerika dirubah menjadi sebuah undang-undang, itu ya lain lagi ceritanya. Nah, berarti itu harus kembali lagi ke DPR. Akan tetapi tadi pagi ya, itu Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, telah meminta untuk Komisi 1 melakukan komunikasi dengan Kementerian Komdigi untuk membahas hal tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan arahan dari beliau. Kita sudah diperintahkan untuk melakukan komunikasi, walaupun sekarang ini kan lagi sedang masa reses ya. Tadi saya sudah bicara langsung dengan Ibu Menteri. Mungkin dalam waktu dekat kita, sembari waktu berjalan juga kita lanjut komunikasi untuk mendalami hal ini, sehingga ada kepastian dan juga ada kejelasan langkah-langkah yang pemerintah akan ambil seperti apa. Sehingga tidak ada kerancuan ataupun juga misinformasi yang beredar di masyarakat. Oke, jadi kita akan melihat DPR akan bertemu dulu dengan Komdigi sebelum kemudian keputusan ini akhirnya difinalisasi, begitu Bang Dev? Enggak, keputusan akan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika itu kan banyak banyak area yang di cover. Ya, bukan hanya berkaitan dengan data saja, karena ada macam-macam aspek ya, yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Ya, yang dibahas dengan Komisi 1 yang hanya berkaitan dengan hal yang merupakan mitra-mitra kita, gitu ya. Ini kan kita setiap hari ini ada sebuah lembaran baru kan, akan perjanjian ini ada informasi baru lagi. Nah, inilah yang bila mana ada informasi baru lagi, ya kita harus mengambil sikap lagi. Nah, yang pasti ini hal ini berkembang terus, dan kita langsung sikapi setiap ada informasi yang terkini. Oke, baik Bang Dev. Pak Ardi, soal treatment terhadap penggunaan data pribadi ini kan pastinya keamanan yang menjadi pertanyaan publik ya. Betul. Menurut Pak Ardi, kemudian langkah pemerintah harus seperti apa? Menegosiasikan ulang tentang hal ini atau tegas tidak ada transfer data antara Indonesia dan Amerika? Ya, sekarang sudah
ini kan isunya ada berkembang kemana-mana ya, dan memang benar ini satu proses yang masih berjalan ya, masih ada secara teknis harus dilihat ya. Tapi persoalannya kita juga masyarakat juga tidak mudah lupa ya. Kita di dalam negeri juga ngadapin masalah kebocoran data, peretasan ya, dan kita bisa juga membaca berita-berita di luar negeri, di Amerika hampir tiap hari ada peretasan. Nah ini yang juga harus dipertimbangkan dengan sangat teliti, ketat ya, ketika kita akan melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Kalau kita cuma secara buta menyerahkan itu akan jadi fatal. Dan kedua kita harus ingat juga ya, kenapa data itu menjadi penting. Tadi Pak Dev sudah bilang the new oil ya, siapa yang menguasai data itu dia adalah penguasa. Kita harus ingat ya, tahun 2016 itu kan ada peristiwa penting ya, penting yang saya nggak tahu apakah banyak yang mendalami, itu ada peristiwa skandal yang namanya Cambridge Analytica. Dari situ kita bisa lihat yang namanya data itu bisa diapakan, dan itu bisa dimanipulasi ya, bisa diakalin hingga merubah cara orang berpikir ya, segala macam itu ada di situ semua, basisnya tuh data. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan teknologi baru yang namanya artificial intelligence ya, sebentar lagi ada kuantum. Wah, nggak kebayang apa yang terjadi dengan data. Data rawnya dikasih ya, dengan teknologi ini mereka bisa olah. Oke, Gitu. Baik Pak Trubus, sepakat pemerintah harus sangat berhati-hati kemudian memperhitungkan poin negosiasi transfer data ini? Iya, kalau menurut saya ini bagian penting di mana kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah. Pertama tentu kaitan dengan undang-undang PDP yang kita punya itu harus membuat turunannya Pertek pasal 56 ini kan membutuhkan peraturan teknis turunannya, dan juga segera menata mengenai bentuk ya mungkin satu lembaga atau badan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk pengawas, lembaga pengawas juga. Ini penting untuk ini persiapan internal. Yang kedua memang kaitan dengan Amerika ini perlu dinegosiasikan ulang. Artinya di situ bisa saja ini dievaluasi atau apa, tetapi kan ini tidak semudah yang ini karena kaitannya tentu kita tunggu bagaimana DPR. Nanti kalau penjelasan DPR tadi setidaknya clear, itu paling tidak ada adem lah yang membuat situasinya publik tidak begitu resah. Ini karena publik itu memang membaca semua yang disampaikan Pak Ardi tadi ya, terasa ngeri-ngeri sedap bahwa data itu ternyata bisa diolah sedemikian rupa. Di pasal 35 Undang-Undang ITE itu Undang-Undang 1 nomor 2024 itu jelaskan di situ bahwa bisa dirubah, bisa transmisikan, bisa direkayasa sampai seolah-olah otentik. Dan itu bisa memperdayai masyarakat dan bisa membuat masyarakat terpecah belah oleh karena data itu sendiri. Jadi ini menurut saya memang penting bagaimana pemerintah segera menata ulang terkait dengan data. Dan kita sebenarnya ada perpres Mbak mengenai SDI 1 data Indonesia. Nah ini juga harus segera dibenahi ini karena dulu sudah ada perpresnya, dan tinggal bagaimana melaksanakan secara jelas terkait dengan 1 data Indonesia ini. Baik Bang Dev, terakhir singkat mungkin sebagai perwakilan masyarakat tentunya bagaimana juga meyakinkan masyarakat Indonesia agar tidak terlewat khawatir, kemudian merasa aman, terlindungi datanya, tidak akan digunakan sewenang-wenang dan hanya akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, yang pasti pemerintah hari ini itu berdiri atas undang-undang dan juga aturan yang berlaku. Pemerintah selaku pemegang mandat dari masyarakat memiliki tugas tanggung jawab serta kewajiban untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang kita miliki itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, dan juga setiap kebijakan yang pemerintah buat harus berlandaskan undang-undang yang sudah kita miliki. Nah, tentu jadi maka itu saya bisa menjamin bahwa memang detailnya saat ini kita belum tahu persis, tapi saya dapat sampaikan bahwa pasti pemerintah akan menegakkan aturan hukum yang ada demi kedaulatan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian nanti finalisasi negosiasinya. Yang pasti seluruh masyarakat Indonesia menitipkan data pribadinya untuk dijaga dengan baik dan aman. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Trubus, Pak Ardi, dan juga Bang Dev malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam semuanya. Dan pemirsa tentunya kami masih akan menemani Anda dengan perbincangan lainnya bersama dengan Vena Kintan. Vena.